Halo guys, ketemu lagi dengan Moti di acara Motivi. Dan kali ini, episode kali ini kita akan membahas Albert Camus, seorang sastrawan dari Prancis. Ya, dia seorang filsuf juga, tetapi dia sendiri tidak mau disebut filsuf, tapi lebih ingin mengatakan dirinya sebagai sastrawan. Dan kita akan membahas novelnya yang sangat terkenal, yaitu La Peste. Ada di sini. La Peste itu bahasa Indonesianya sampar. Dan kali ini Motivi punya tamu yang istimewa. Istimewanya di mana? Yang pertama adalah tamu saya kali ini adalah seorang pastor Yesuit. Nah, itu sudah istimewa kan. Dan yang kedua, dia tidak hanya seorang pastor tapi juga seorang laki-laki yang ganteng gitu. Tampangnya itu sangat metropolis gitu ya. Jadi sangat ganteng, dan dia tidak hanya ganteng, tidak hanya seorang pastor, dia seorang filsuf juga. Dan dia seorang yang sangat pandai gitu ya, sangat cerdik cendikia. Dan yang mengagumkan juga buat saya terutama adalah kalau dia sedang khotbah itu dia mirip stand up comedian. Jadi lucu dan bisa membuat orang tertawa. Nah, kali ini beliau ini lulusan dari Prancis, jadi deket-deket lah sama Albert Camus gitu ya. Dan dia sangat mencium ambience para filsuf dari Prancis macam Jean-Paul Sartre, Albert Camus dan segala macam. Maka memang ini menjadi istimewa karena beliau ini sangat tahu soal itu dan kita undang di sini. Dan saya perkenalkan bersama saya Romo Haryatmoko. Walah. Ganteng toh. Nah, dan ini nanti belum ngomong, kalau ngomong nanti tambah ketok pinter ya gitu, dan ketok gantengnya gitu ya. Dan ini acara ini kita mendapat banyak dukungan. Yang pertama dari Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma dari Kentungan, Yogyakarta yang ada bersama kita, dan juga dari Jesuit Insight. Mereka ada di sini saking kagumnya pada Romo Haryatmoko ini, maka dia sangat kagum dan itu ada di sini meskipun mereka berjarak tapi itu ada di sini ya, dan mereka memberi dukungan pada kita. Juga tentu Studio Audiovisual Puskat dan krunya yang ada di sini. Dan ini semua terselenggara karena kerjasama ini, dan kita langsung saja nanti kita bahas tentang La Peste ini dari Albert Camus. Baik, Romo, apa kabar Romo? Oh gitu dulu ya. Oh iya. Sehat-sehat Romo. Baik, jadi, sehat. Ya, baik, kita berjarak nih ya. Jadi... Ini juga dari Prancis dia. Belajarnya dari Lyon. Saya dari Sorbonne, dia dari Lyon. Saya Prancis dari desa, dia dari kota. Dia dari Sorbonne, saya ngisor kebon. Baik, Romo, kita ngomong tentang Albert Camus dan La Peste, tentang sampar ini. Nah, pertanyaan pertama, mengapa Romo tertarik untuk membahas tentang sampar ini dari Albert Camus? Dan ini kaitannya juga saat ini kita di seluruh dunia sedang terkena corona ini, virus corona. Apakah ini ada kaitannya? Dan saya kira ini terbit tahun 1947 ya, 1947. Nah, apakah ada kaitannya? Kenapa Romo mengambil tema ini? Jadi buku novel ini terbit 1947 dan terjadi kejadiannya itu tahun 1945, diceritakan dalam novel itu 1945. Mengapa saya memilih ini? Karena epidemi sampar itu diceritakan oleh kamu sangat bagus dan sangat mirip dengan situasi kita, tentang tokohnya, sikap mereka, lalu bagaimana situasi penduduknya ketika kota Orong itu di lockdown ya, jadi itu di lockdown. Mengapa? Karena yang menarik dalam karya sastra itu apa? Yaitu di sana ada paradigma kehidupan, ada model-model kehidupan, sehingga orang itu tinggal mengambil. Apa bedanya sastra dengan nasihat, dengan anjuran, dengan ajaran? Anjuran-ajaran itu orang sering sulit mencerna, sedangkan pada karya sastra itu karena itu berupa model-model kehidupan, menawarkan model tindakan, memberi contoh cara bertindak dan bersikap, bahkan dalam berpikir, sehingga bagi kita itu mudah untuk mengambilnya. Itulah sebabnya mengapa teladan kesaksian hidup itu lebih efektif daripada nasihat. Misalnya di sini ya, tokoh utamanya Dr. Riu itu yang
bekerja mati-matian, tidak pernah kenal lelah. Bahkan sampai istrinya yang sakit TBC itu harus menyingkir ke kota lain untuk berobat. Dan dia tidak sempat merawatnya, tapi dia banyak merawat orang-orang lain. Ada orang-orang yang penuh dedikasi dalam situasi seperti itu. Dan ini juga terjadi sekarang ini, para tenaga medis, relawan, dokter, perawat yang sungguh-sungguh untuk memberikan diri untuk semua penderita itu loh. Itu tuh yang luar biasa. Dan juga di situ kita bisa melihat bagaimana sikap penduduk tidak sabar menghadapi pemerintah, ya, dan juga pemerintah yang dianggap sering, ada yang menanggap padahal sudah kerja keras, dianggap sering-sering kurang memberikan apresiasi. Lalu bagaimana juga misalnya di situ kita bisa melihat bagaimana media itu memberitakan, kadang-kadang media itu sebetulnya diminta untuk bisa membantu dalam pendidikan politik, di dalam upaya untuk semakin memahami situasi. Tapi kadang-kadang media juga tergoda hanya mencari yang sensasional, ya, dan termasuk media sosial. Bagaimana sikap orang-orang yang prihatin, yang mau terlibat, tapi juga ada yang tidak peduli. Atau juga ada orang yang malah tidak mencari kepentingan bersama, tetapi malah lebih egois dalam situasi kepepet, dalam situasi yang berat seperti itu. Lalu juga kita bisa melihat kalau contohnya nanti wartawan Rombert itu, dia malah hanya mau ngurusi kisah cintanya saja dengan pacarnya. Tetapi akhirnya situasi memaksa dia dan dia berubah pikiran. Dan yang menarik juga, nanti misalnya tokohnya Romo, seorang Romo Yesuit lagi itu. Wow. Panelu namanya. Ada Yesuit digambarkan. Nanti saya jelaskan mengenai waktu kita bicara tokoh-tokoh itu yang menarik. Dan disitulah saya hanya ingin melihat apakah ada relevansinya gitu loh. Kalau saya melihatnya ada. Artinya begini loh, kalau kita menangkap sesuatu, belajar dari sesuatu tulisan karya sastra, ada sesuatu yang kita dapat. Dan itu bisa relevan dengan konteks kita. Karena apa? Kisah itu ada yang disebut dalam prinsip penafsiran, itu apa yang disebut sebagai otonomisasi teks. Jadi teks ini, Albert Camus Epidemi Sampar ini, bisa menjadi sangat kaya kita dapat. Yang disebut otonomisasi teks. Otonomisasi teks itu apa? Bisa lepas dari maksud pengarang, bisa lepas dari konteksnya, dan bisa sesuai dengan konteks sekarang. Apakah ada pembenarannya? Ada itu. Itu ada anekdot ya. Ada sopir truk ya. Mau dari Tanjung Priok mau ke Puncak. Lalu karena capek keluar dari tol Jagorawi, dia langsung tidur. Belum 10 menit tidur ada yang ngetuk pintunya. Pak, Bapak sering ke Puncak? Betul. Pak, tahu nggak jalan alternatif ke Puncak? Dia, oh saya tahu. Dia jelaskan. Tidur lagi. Belum sampai 5 menit ada yang ngetok lagi. Ada apa lagi? Pak, tahu nggak jalan alternatif ke Puncak? Oh saya tahu. Lalu dia ceritakan lagi. Karena jengkel, dia ngambil kertas ditulis, saya tidak tahu jalan alternatif ke Puncak. Sekarang nggak ada yang ganggu. Dia Pak tempel di jendela truknya. Lalu tiba-tiba, wah sudah nggak ada yang ganggu. Tiba-tiba nggak sampai 10 menit ada yang ngetok lagi. Ada apa lagi ini? Pak, saya tahu Pak, saya beritahu. Ya, saya hanya mengatakan bahwa saya tanya, apakah yang memberitahu salah? Tidak kan? Karena konteks, kalau dia tidak mau kalau dia tidak mau diganggu, harusnya nulis apa? Jangan ganggu saya. Ya. Ini yang saya sebut sebagai otonomisasi teks. Teks itu bisa menjadi otonom lepas dari maksud pengarang, tapi bisa saja baik, bisa juga negatif, ya. Guys, ini filsuf yang pelawak nih guys, filsuf stand up comedian ini. Jadi saya hanya akan mengatakan bahwa belum tentu salah bahwa kita menafsirkan itu karena konteksnya cocok ya. Saya pernah ya menulis di Kompas tentang positivisme hukum. Lalu tiba-tiba karena ada yang WA saya, Pak terima kasih karena tulisannya mencerahkan, saya semakin yakin bahwa pendidikan hukum lemah di filsafat hukum. Padahal waktu saya nulis, saya nggak bermaksud nulis itu. Tetapi karena ini pujian, apresiasi, saya jawab, Bapak terima kasih, Bapak menangkap apa yang saya maksud. Jadi
penafsiran itu bisa menjadi lebih kaya daripada apa yang dimaksud oleh pengarangnya gitu loh. Gitu ya. Baik Romo, sekarang kita masuk ke samparnya itu sendiri ya. Guys, ini menarik ini Romo Moko sudah mulai panas ini. Oh ya, perlu diketahui bahwa Romo Moko ini pada saat debat presiden yang lalu dia menjadi salah satu panelis debat presiden yang lalu. Jadi ini orang hebat, dan orang hebat ini juga stand up comedian. Jadi nanti kita dengarkan contoh-contoh yang lucu lainnya itu. Nah, baik, Romo, ini tentang sampar itu sendiri. Mungkin yang pertama saya tanyakan Albert Camus dulu. Ini siapa sih sebetulnya? Albert Camus itu seorang filsuf eksistensialis. Ya. Tetapi dia tidak suka disebut filsuf eksistensialis. Dia lebih suka disebut sebagai penulis, sebagai sastrawan. Ya, karena banyak dia menulis ya. Kalau saya bisa menyebutkan beberapa tulisannya. Tapi yang terpenting adalah apa? Dia eksistensialis, tapi dia mengkritik Sartre, dia mengkritik Gabriel Marcel, ya. Dia juga tidak setuju dalam hal apa, karena bagi dia dua-duanya itu Sartre itu ingin mencari penjelasan, ingin mencari solusi dari ketegangan dan konflik, ya. Dan pemecahan bagi Sartre adalah ateisme. Sedang bagi Gabriel Marcel pemecahannya adalah apa? Dalam ketegangan, dalam konflik, di dalam apa yang disebut absurditas itu antara saya menerima realitas sebagai secara rasional, tetapi banyak hal yang irasional. Dalam kasus sampar ini, yang irasional dikatakan oleh Dr. Yu, oleh Romo Panelu yang Yesuit itu, dikatakan bahwa bagaimana mungkin anak kecil yang tidak berdosa harus menderita, dan bagaimana menghadapi penderitaan itu padahal dia tidak berdosa. Karena banyak orang punya anggapan seakan-akan epidemi ini adalah karena kesalahan, karena dosa. Itu salah. Ya, itu Riu yang mengatakan itu. Tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau itu ya karena kedosa. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa mengapa menjadi korban. Ya, jadi ini irasionalitas yang jadi dalam ketegangan itulah lalu Sartre keluar dengan apa yang disebut cakrawala sejarah, apa yang disebut sebetulnya pengaruh dari materialisme histori. Sedangkan dari pihak Gabriel Marcel itu nanti adalah dia akan menemukan bahwa disitulah jawaban mengapa Tuhan ada. Itu yang menarik dari itu dikritik oleh Albert Camus. Karena Albert Camus ingin mengatakan ya biarkan dalam ketegangan, dalam konflik tidak harus dicari jalan pemecahannya. Karena konflik itu kalau diterima justru memajukan kita. Di dalam ketegangan kita selalu mencari yang terbaik dan kita selalu ingin berusaha berjuang mengatasinya. Oke, ya. Baik Romo, lalu pertanyaan selanjutnya kita akan masuk ke sampar itu sendiri, Lapes tentang ceritanya. Tapi sebelum ringkasan, saya kira kekayaan sastra Prancis ini kan pada penokohan ini ya. Tokoh-tokohnya, konflik-konfliknya dan segala macam itu protagonis-antagonisnya itu sangat kuat biasanya dalam cerita-cerita Prancis ini. Nah, apakah Romo bisa cerita dulu siapa tokohnya dan lalu konflik-konfliknya ada di mana? Silakan. Ya. Tokoh utamanya adalah Dr. Bernard Rieu. Ya. Dan itu oleh Albert Camus. Bernard Rieu itu semacam menjadi naratornya. Dan tokoh yang utama yang lain yang selain Rieu adalah Zhong Taru. Zhong Taru ini adalah seorang relawan, seorang yang mencari kesempurnaan hidup dia dengan mau berkorban bagi orang lain. Sedangkan Dr. Rieu ide tujuan bahwa berkorban untuk orang lain bagi dia itu mencari keselamatan untuk orang-orang itu bagi dia itu terlalu bombastis bagi ide. Maka waktu dia ditanya oleh Romo Panelu, SY itu mengenai wah kamu bekerja untuk keselamatan semua orang, untuk keselamatan orang-orang demi kehidupan mereka. Lalu Dr. Bernard Rieu mengatakan, Romo itu istilah keselamatan itu bagi saya terlalu tinggi, terlalu bombastis. Untuk saya yang penting saya sebagai dokter ingin membuat supaya orang-orang yang sakit menjadi sehat. Itu tidak usah ditambah sesuatu dengan kata-kata keselamatan. Nah itu menarik. Zhong Taru ini nanti
menariknya apa? Karena dia adalah salah satu istilahnya itu teman kerjanya Dr. Bernard Rieu yang paling bersemangat. Dia yang nanti mengorganisir relawan untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan antagonisnya itu Cotard. Mengapa Cotard? Karena Cotard itu orang yang mencari keuntungan di dalam penderitaan. Mengapa? Cotard ini nanti dialah menjadi agen minuman keras dan juga anggur yang merupakan hasil selundupan yang sangat jarang waktu itu karena adanya lockdown. Maka orang seperti Cotard ini seperti menikmati adanya penderitaan orang lain. Maka nanti kalau di akhir kisah Cotard ini menjadi sedih dan dia bahkan ingin bunuh diri. Karena apa? Karena kesempatan dia untuk mencari untung tidak dapat lagi. Ya, ini adalah antagonisnya. Sedangkan para istilah saya yang saya gunakan itu para pembantunya itu adalah Joseph Grong. Itu orang sederhana yang bekerja di kantor wali kota, yang hidupnya sangat sederhana, kamar rumahnya aja hanya 2 kamar, dan dia itu sangat polos. Dan dia menjadi aktif karena salah satunya apa? Karena ditinggal istrinya. Namanya Jan, istrinya itu. Dia ditinggal istrinya karena apa? Jan merasa tidak diperhatikan. Karena Joseph Grong ini terlalu banyak bekerja dan menjadi relawan. Jadi mungkin karena situasi yang berat dalam hidup itu, dia mencari kesibukan lain untuk mengalihkan. Lalu juga yang menjadi dianggap sebagai yang sangat kuat, tokoh kuat di sini adalah Romo Panelu SY. Disebutkan Romo Panelu ini adalah seorang intelektual, bahkan sering menulis di Société Géographie, jadi berarti terpandang. Tetapi nanti di awal ketika dia belum mengalami sendiri, menghadapi sendiri penderitaan dan kematian, di awal dalam khotbah-khotbahnya dia dengan mudah mengatakan bahwa epidemi sampar ini adalah hukuman Tuhan karena masyarakat sudah menjadi terlalu individualis dan masyarakat modern menjadi egois dan terlalu materialis. Dia mengatakan itu, hedonisme itu yang dia kutuk. Tetapi nanti Romo Panelu ini akan berubah. Ketika dia menyaksikan anaknya, sahabatnya, Otong itu sebagai jaksa penyidik, anaknya yang masih kecil yang namanya Philip itu kena sampar, menderita pada saat sakratul maut sampai orang tidak tahan melihatnya. Dan Romo Panelu melihat itu. Dan sejak itu khotbah-khotbahnya berubah. Tidak lagi mengatakan Anda harus berubah, Anda harus bertobat, tetapi mulai mengatakan kita menghadapi penderitaan, kita harus menolong, kita harus membantu. Dan nanti Romo Panelu ini berkat pengalamannya dia menghadapi sendiri, mengalami sendiri penderitaan itu, Romo Panelu ini nanti akan menjadi relawan. Waktu diminta oleh Zong Taru, bisa bantu kami, bersedia menjadi relawan, dan nanti dia dengan begitu pembicaraannya juga berubah. Dan artinya apa? Bahwa ternyata yang namanya empati, yang namanya peduli kepada penderitaan itu adalah berarti menjawab ya, ada di samping penderitaan itu mengubahnya. Ya, itu. Dan tapi ada juga orang egois seperti yang namanya Raymond Rambert. Ini seorang wartawan dari koran terkenal dari Paris. Ke situ mau meliput, sebetulnya meliput tentang kehidupan bagaimana kehidupan orang Arab di Orong itu. Tapi karena ada pandemi, dia lalu berusaha untuk keluar karena apa? Dia baru menjalin cinta dengan seorang gadis yang ada di Paris. Maka dia ingin keluar, tapi tidak bisa. Maka dia mencari semua upaya sampai menghubungi para penyelundup untuk bisa keluar. Tapi anehnya justru pada saat dia mendapat kesempatan untuk bisa keluar dari Orong, dia malah mengatakan tidak. Saya ingin membantu Dr. Rieu untuk melawan epidemi sampar ini. Jadi ini adalah termasuk orang-orang yang tadinya egois, tadinya hanya memikirkan diri sendiri, tapi menyadari situasinya, dia menjadi sadar lalu mau terlibat. Termasuk Otong itu, jaksa yang tadinya nggak peduli tentang situasi itu. Ketika anaknya sakit, dia akhirnya melibatkan diri, tersentuh untuk ikut serta. Ya. Dan nanti ada juga dokter
Kastel. Dokter Kastel ini sahabatnya Dokter Ryu. Dia sedang meneliti tentang vaksin Sampar ini. Dan inilah yang diharapkan menjadi harapan dari Dokter Ryu. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti Richard, Dokter Richard itu tokoh yang terkenal, dokter terkenal di kota Orong. Sedangkan Michel itu adalah penjaga apartemennya, penjaga gedung apartemen yang ditinggali Dokter Ryu. Ya. Dialah korban pertama yang kena sampar, karena di situ nanti akan diceritakan bagaimana itu sampar itu mulai terjadi. Sedangkan tokoh-tokoh gelap yang lain adalah para penyelundup yang sekaligus dia sebetulnya penjaga perbatasan gitu ya. Tokoh seperti Gonzales, Raul, Marcel, Louis, itu adalah Garcia, itu adalah tokoh-tokoh yang nanti akan terlibat di dalamnya. Kemudian tak kalah pentingnya adalah Madame Ryu, ibunya Ryu, itu yang banyak menolong, memberi kekuatan pada anaknya Dokter Ryu. Sedangkan istri Dokter Ryu itu menyingkir ke kota karena mau berobat karena penyakit TBC. Itu tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Baik Romo, ini tadi kita udah kenal siapa tokoh-tokohnya, tapi sekarang supaya para pemirsa ini ngerti ceritanya, mungkin Romo bisa ceritakan ringkasan ceritanya. Jadi epidemi ini terjadi di kota Orong, di Aljazair tahun 1945. Ya. Pertama kali apa yang ditemukan di gedung di apartemen tempatnya Dokter Ryu ada itu, tiba-tiba ada tikus yang mati, ada bangkai tikus di lantai rumah di situ. Kemudian Michel, penjaga apartemen itu berpikir mungkin ini hanya lelucon murahan, pasti hanya orang iseng melemparkan bangkai tikus itu. Karena jawaban seperti itu, Ryu biasa saja lalu mengantar istrinya ke stasiun kereta untuk berangkat ke kota seberang yang sedang untuk berobat. Tapi beberapa hari kemudian, radio yang namanya Agence Ransdok itu mengumumkan bahwa ada lebih dari 6.000 tikus mati di situ, ditemukan mati di Orong. Bahkan dalam 4 hari menjadi 8.000 yang mati. Ya. Kekhawatiran bertambah, banyak orang mulai mengkritik wali kota kok tidak segera bereaksi. Lalu tiba-tiba tikus yang mati berkurang. Mereka merasa lega karena dikiranya orang-orang sudah reda akan selamat. Ternyata apa? Ini hanya awal dari wabah sampar itu. Kemudian Michel, penjaga apartemen, jatuh sakit. Ryu mengobatinya, tapi akhirnya Michel meninggal. Dan Ryu tidak tahu menderita apa. Maka Ryu diajak oleh Joseph Grong untuk segera memberikan jawaban ini. Maka Ryu kemudian pergi ke Dokter Kastel yang jauh lebih tua dari dia. Dokter Kastel ini pernah di kanton di Cina, pernah bekerja juga mengatasi 20 tahun sebelumnya itu ada juga sampar di Paris, dia tahu semua. Setelah menghadapi resistensi dan urusan administrasi yang menjengkelkan, akhirnya diumumkan bahwa memang ini sampar, maka kota Orong harus lockdown. Nah, kemudian di sana Orong mulai diisolasi, kemudian penduduknya harus mengatur hidupnya. Mereka banyak yang seperti di sini ya, pada bingung, pada memborong barang-barang, yang egois mulai kelihatan. Kemudian orang-orang, tetapi juga selain itu orang-orang juga mulai masih ada yang tidak realistis. Apa tidak realistisnya? Mengira bahwa wah ini akan secepat lalu. Mereka tetap merencanakan apa yang mereka ingin lakukan. Mereka ingin membuat supaya misalnya yang mau menikah tetap akan melakukan pernikahan itu. Jadi semua rencana-rencana seakan-akan ingin diwujudkan. Jadi belum konkret, belum belum menyadari bahwa ini penyakit yang epidemi gitu ya. Lalu Zhong Taru ini seorang anak jaksa, bukan penduduk kota Orong, mencatat dalam buku hariannya parahnya epidemi ini, dan dia tinggal di gedung yang sama dengan Ryu ya. Dan dia apa prinsip dia? Dia hanya percaya pada manusia, dan dia hanya membuktikan bahwa perjuangan kita tidak boleh berhenti karena hanya kita yang bisa melakukan, yang jangan terlalu mengandalkan kepada apa yang istilah dia yang metafisik.
Lalu dia bisa melihat musim panas ketegangan meningkat, epidemi menjadi lebih parah, jumlah korban menjadi banyak, bahkan digambarkan sampai ada lubang kuburan massal. Jadi manusia sampai menjadi tidak manusiawi karena lubang kuburan itu banyak. Lalu pemerintah kota terpaksa membungkam protes, menindas penjarahan, kerusuhan, perampokan yang terjadi. Episode berikutnya berlangsung selama bulan September sampai dengan Desember. Rombert, wartawan koran besar di Paris, sebetulnya datang mau membuat reportase tentang situasi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah slum. Tetapi karena situasinya ada epidemi sampar, dia langsung ingin meninggalkan kota Oran untuk kembali ke Paris. Karena dia ingin ketemu kekasihnya yang dia cintai. Tetapi terjadi apa? Dia tidak bisa. Dia bisa ke sana. Dia berjuang mencoba mencari usaha, semua akhirnya tidak bisa. Yang resmi tidak bisa, akhirnya dia mengontak penyelundup supaya dia diselundupkan keluar. Ketika dia mempunyai kesempatan itu, akhirnya dia malah membatalkan untuk pergi. Dia memutuskan berjuang sampai akhir bersama Dr. Riou dan Taru. Lalu anaknya Otong, anak laki-laki yang masih kecil bernama Philip, menderita sampar. Dia menghadapi sakratul maut dan ini menggoncang kesadaran Dr. Riou. Dia memberontak bagaimana mungkin anak yang tidak bersalah harus menderita seperti ini. Dan ini juga sekaligus mengganggu kepastian iman dari Romo Panelu SY itu. Romo Panelu sendiri mengalami kesepian imannya pada bulan ini. Dan dia meninggal karena sampar. Dia meninggal karena itu waktu itu dia sudah keluar dari pastorannya karena harus dibersihkan. Dan dia tinggal di rumah seorang ibu tua yang rajin ke gereja, merawatnya. Dan tanpa mau meminta pertolongan dokter. Dan Romo Panelu ini meninggal memeluk salib. Ya. Sedangkan Taru dan Riou sempat menemukan kembali kedekatan persahabatan mereka. Mereka rileks sebentar sejak bekerja selama ini di pantai. Joseph Grong, relawan yang tugasnya adalah membuat statistik tentang korban-korban itu, akhirnya juga sakit keras, dikira mati, ternyata dia sembuh. Berkat apa? Vaksin yang ditemukan oleh Dr. Castel, kolega Dr. Riou. Kemudian tikus-tikus bermunculan kembali dan kali ini bukan tikus mati tapi tikus hidup. Dan ini memberikan harapan. Di bulan Januari bencana sampar berkurang. Meskipun masih ada korban-korban terakhir yaitu Otong, jaksa itu, dan kemudian Zhong Taru, pejuang sahabat Dr. Riou, itu meninggal di rumahnya juga. Dan sebelum meninggal, Zhong Taru menyerahkan catatan harian kepada Dr. Riou. Lalu sejak diumumkan bencana mulai surut, sikap Cotard yang antagonis itu berubah. Dia menjadi aneh, bahkan dia menembaki orang-orang yang lewat seperti orang gila. Maka dia ditangkap polisi dan dipenjarakan. Kemudian yang tragis lagi, selain sahabatnya meninggal, Dr. Riou menerima telegram dari rumah sakit bahwa istrinya juga meninggal. Dan menjelang pagi bulan Februari, pintu-pintu kota Oran akhirnya dibuka. Penduduk terbebas bisa menikmati hari baru, tapi mereka tidak melupakan cobaan itu yang mengonfrontasikan mereka dari absurditas kehidupannya dan rapuhnya situasi manusia. Maka mereka juga belum sungguh-sungguh di antara kegembiraan dan air mata. Itu kisahnya. Ya. Oke, guys, itu tadi ringkasan cerita Lapes atau Sampar, tulisan Albert Camus. Dan saya kira ini cerita yang sangat menarik sekali dan sangat menyentuh hati dan sangat relevan dengan situasi kita saat ini terkait dengan virus corona COVID-19 ini. Dan saya kira kita bisa bercermin dari Sampar Albert Camus ini. Dan kita masih akan ketemu dengan Romo Haryatmoko dalam episode selanjutnya. Maka jangan kemana-mana, kita tunggu episode selanjutnya, kita akan berjumpa kembali. Terima kasih.